Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama-tama yang kita hormati bersama kita Bapak Sunardi. Selanjutnya yang saya hormati teman-teman rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Izinkan saya mempresentasikan makalah saya pada kesempatan kali ini dengan judul karakteristik psikologi peserta didik individu, perbedaan individu dan kepribadian. Pembahasan pengertian individu. Apa sih itu individu? Individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum, yang artinya adalah tidak terbagi. Istilah ini bersumber pada suatu kesatuan yang sangat kecil serta terbatas, yaitu sebagai manusia per individu, bukanlah sebagai manusia keseluruhan. Dalam ilmu sosial atau psikologi merupakan paham individu yang menyangkut kepada kebiasaan atau tabiat dengan kehidupan yang berjiwa majemuk yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, karakteristik. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik merupakan seluruh kemampuan, sikap, sifat, dan watak seseorang yang sudah ada sejak dia lahir. Bisa dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, keluarganya, dan lingkungannya. Kemudian ada sifat bawaan. Apa sih sifat bawaan? Sifat bawaan adalah sifat genetik yang telah ada sejak lahir, baik yang menyangkut faktor-faktor biologis maupun yang menyangkut faktor-faktor psikologi. Perbedaan individu. Perbedaan individu menurut para ahli. Menurut Leibniz tahun 1968, makna perbedaan dan perbedaan individu menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari aspek fisik dan psikologis. Sedangkan menurut Chaplin tahun 1995 halaman 224, perbedaan individu adalah sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Dan ke sumber perbedaan individu. Perbedaan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor bawaan lahir. Apa sih faktor bawaan lahir? Faktor bawaan lahir merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan atau diwariskan melalui genetik oleh kedua orang tuanya. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah merupakan faktor-faktor yang menimbulkan atau mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor lingkungan berasal dari beberapa macam faktor, yaitu diantaranya pola asuh orang tua, perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan persiapan belajar, dan perbedaan persepsi dan minat anak atau peserta didik. Oke, lanjut. Kepribadian. Pengertian dari kepribadian atau personality. Kepribadian berasal dari kata persona yang berarti topeng, yaitu sebuah alat untuk menyembunyikan identitas. Bagi bangsa Romawi, persona berarti bagaimana seseorang tampak oleh orang lain, akan tetapi terlihat bukan dirinya yang sebenarnya. Adapun pribadi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu person atau persona,
dalam bahasa Latin yang berarti bahwa manusia sebagai perseorangan diri manusia atau diri seseorang. Menurut G.W. Alport dalam buku yang berjudul Child Development karangan Elizabeth Hancock dijelaskan bahwa kepribadian adalah sebuah organisasi atau susunan dinamis yang berasal dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan suatu penyesuaian yang unik terhadap lingkungan. Kemudian kelompokkan dari kepribadian berdasarkan definisi dan sudut pandang para psikolog diungkapkan mengenai tipe-tipe kepribadian. Beberapa psikolog membagi tipe-tipe kepribadian kepada 4 tipe kepribadian yang banyak menjadi perbincangan oleh para ahli psikologi, yaitu type theory, trait theory, psychologist theory, phenomenology theory, pengertian dari trait theory. Galen mendasarkan penemuannya pada doktrin Hippocrates bahwa tubuh manusia dibentuk dari darah, zat empedu kuning, zat empedu hitam, zat lendir yang berkaitan erat dengan 4 tipe temperamen manusia berikut. Yang pertama, sanguin dengan kekuatan pengaruh zat darah dicirikan dengan orang yang aktif, giat dan atletis. Kemudian kolerik dengan kekuatan pengaruh zat empedu kuning dicirikan dengan temperamen yang suka marah. Kemudian yang ketiga, melankolik dengan kekuatan pengaruh zat empedu hitam dicirikan dengan orang yang mudah depresi atau sedih. Yang keempat, phlegmatik dengan kekuatan pengaruh cairan lendir dicirikan dengan cepat lelah dan malas. Dan yang kedua, trait theory. Pencetus dari teori kepribadian trait theory tersebut adalah Gordon Alport dan R.B. Cattell. Mereka mendefinisikan trait atau watak sebagai susunan neofisik yang mempunyai kemampuan untuk memberikan banyak rangsangan pada fungsi yang sederajat dan mengarahkan bentuk dan pengungkapan perilaku. Herbie Cattell mengklarifikasikan sifat berdasarkan 4 pasang tipe, yaitu sebagai berikut: common
Unik artinya terdapat sifat-sifat umum yang dimiliki oleh semua orang dan orang yang memiliki sifat khusus dan tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, survive versus source artinya kekuatan sifat ada yang dengan mudah dapat dilihat dan ada yang harus dilakukan melalui penelitian lebih jauh lagi. 3. Constitutional versus environmental mode, yaitu sifat yang tergantung pada pembawaan atau konstitusional dan yang tergantung pada lingkungan. Yang keempat, dynamic versus ability and temperament dynamic, artinya sifat yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dan sifat yang menentukan kemampuan untuk mencapai tujuan, dan temperamen adalah aspek-aspek emosional yang mengarahkan kepada aktivitas. Yang ketiga, psychoanalysis theory. Pencetus dari teori ini adalah Sigmund Freud yang mengatakan bahwa kepribadian manusia adalah pertarungan antara id, ego, dan superego. Id adalah bagian kepribadian manusia yang mengendalikan dorongan biologis seperti dorongan seks dan sifat agresif. Manusia. Kalau dalam masalah itu maksudnya nafsu amarah. Itu orang yang belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Nah, ayat bertindak atas prinsip sehingga seringkali disebut tabiat nurani manusia. Superego adalah hati nurani yang bertindak atas prinsip moral. Superego merupakan internalisasi dari norma sosial dan kultural masyarakatnya. Dan superego seringkali bertentangan, dan ketiganya berada dalam alam bawah sadar manusia. Ego merupakan kepribadian yang menjembatani antar keinginan id dan aturan yang ditentukan oleh superego. Baik ego dan superego, ketiganya berada dalam alam bawah sadar manusia. Fenomenologi teori. Pencetus teori tersebut adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Berbeda dengan teori psikoanalisis yang menekankan pada masalah perkembangan fisioseksual, ketidaksadaran atau unconscious, teori ini lebih menekankan pada masalah persepsi, pengertian, perasaan, dan pengertian akan diri sendiri atau self. Teori ini melihat manusia sebagai pribadi unik dan sangat individual sifatnya. Artinya, kepribadian seseorang dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Dalam hal ini, orang tua dan orang-orang yang menjadi panutannya sangatlah berpengaruh. Teori tentang kepribadian banyak pula dibahas oleh para pakar-pakar, di antaranya banyak pakar ya. Mungkin di kesimpulan bahwasanya individu itu adalah manusia perseorangan yang mana hidupnya berdiri sendiri serta mempunyai sikap,
sifat, perilaku, dan kepribadian yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Sedangkan karakteristik merupakan seluruh kemampuan sikap, sifat, dan watak seseorang yang sudah ada sejak lahir. Bisa dipengaruhi oleh kedua orang tua, keluarga, dan lingkungan. Perbedaan individu adalah sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Kepribadian adalah sebuah organisasi atau susunan dinamis yang berasal dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan suatu penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Oke. Satu pertanyaan saja. Ya, saya. Ya. Tadi kan dibahas persona itu adalah